Oke, di depan kita ada karburator PWK CPO tipe N Racing terbaru. Nah, ini versi yang terbaru dari PWK CPO N Racing. Karena sebelumnya CPO mengeluarkan versi lama. Dan apa bedanya dengan versi lama? Akan kita bahas juga. Pokoknya di sini kita akan bongkar habis jeroannya dan kita juga tes. Kebetulan, nah ini kebetulan saya juga udah tes ya kan ya. Udah sekitar 3 bulanan yang lalu lah di motor saya ini ya. Nah ini di motor saya ini udah tes di ukuran 30 plus juga di motor ini ya yang Astrea Grand mesin Daytona dites juga ya kan ya. Jadi giliran keduanya pakai 30 itu giliran dan tes itu kurang lebih ya 3 bulanan lebih ya dan baru bisa saya bahas. Nah, penasaran apa sih keunggulan dari si PWK CPO N Racing ini? Kita akan bongkar, kita akan bahas, pokoknya ikutin terus sampai tamat ya. Perbedaannya dengan yang versi lama apa sih? Terus keunggulan fitur-fiturnya apa? Ini dia kan gaspol. Oke, keunggulan pertama tentu dari si CPO adalah dari sisi harga. Harganya ini sangat ekonomis. Seperti kita ketahui kalau CPO mengeluarkan tipe-tipenya itu sangat ekonomis semua. Ini saya beli sekitar 300 ribuan. Lebih tepatnya saya beli ukuran 350 ribuan. Harganya sangat ekonomis ya. HCPO ya. Harga ekonomis, terjangkau, murah, tapi menawarkan performa dan kualitas melebihi dari harganya. Itu ya, CPO itu udah nggak asing. Banyak juga ya sekarang yang pakai di CPO. Bisa lihat juga di sosmednya CPO, Instagramnya CPO Cool Power. Ada juga banyak yang pakai di sana juga ya kan ya. Oke, bengkel-bengkel besar, bengkel-bengkel kecil semua pakai, pelajar dan semuanya ya kan ya, termasuk saya. Oke, selanjutnya keunggulan kedua adalah berbagai varian ukuran. Oke, di sini saya punya mulai dari ukuran 24 sampai 34. Ini dia, bentar ya, saya keluarkan. Nah, ini kemasannya, ini ukuran 24, 26, 28, 30, 32, 34. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan motor Anda. Misalnya motor saya standar 100 sampai 125 cc. Baik bebek atau matic bisa pakai ukuran 24. Terus misalnya ubahan harian bisa pakai 26, 28. Terus sesuai kebutuhan sampai yang full korek, full spec bisa pakai ukuran 34. Sekarang kita buka aja ya dari dusnya, kita keluarkan semua. Nah ini ya kemasannya juga eksklusif ya kan ya. Ini yang versi lama. Nah, versi lama nanti kita bahas juga sambil berjalan ya kan. Ini versi baru ya, kita buka kemasannya. Pertama yang tadi diunggulkan harga, terus ukuran, terus yang ketiga ini salah satu keunggulannya banyak bonusnya ya kan ya. Bonusnya karet intake, selang pernapasan pembuangan, pilot jet, main jet dan jarum, dan tentu ini unitnya. Oke, sekarang kita keluarkan aja semua. Ini ukuran 24 sampai 34 kita keluarkan. Oke, ukuran 24 sampai 34 saya keluarkan kecuali yang 30 karena terpasang, karena dari kemarin udah kita pakai dan uji ya. Terus kemasannya juga eksklusif ya, sampai dalamannya juga ada tulisan CPO. Kemasannya juga pokoknya eksklusif aja. Jadi dusnya bukan asal gitu. Padahal harganya 350.000 tapi menawarkan paket yang lengkap mulai dari bonus tadi ya, pilot jet, main jet, jarum, intake-nya juga ya kan, dan selang-selang. Jadi 350.000 dapat karburator selengkap dan seberkualitas si CPO ini. Oke, nah ini dia fisiknya ya, fisik ya, ini ukuran 24 ya, 24 terlihat di badannya ada tulisan 24. Terus ini 26 ya, terlihat di badannya 26. Terus ini 28 ya kan ya, ini 28 ya, jadi mewakili sesuai kebutuhan. 32 dan ini 34. Jadi sesuaikan. Kalau ukuran penturi karburator ya sesuaikan ya, karena makin gede penturi makin besar juga floretnya kan. Oke, contoh ini 24, ini 34, tentu beda ya kan ya. Tuh. Ini untuk bebek standar 100 sampai 125 ini cocok. Untuk ubahan ini mulai dari 6, 28 cocok lah, semua bisa tinggal pilih. Nah, ini keunggulan selanjutnya. Apa sih bedanya dengan versi yang lama? Oke, ini dia versi yang lama sebagai pembanding. Untuk versi yang lama ini udah saya bahas di video lama saya sekitar 3 tahun yang lalu. Ini saya pakai udah 3 tahun yang lalu. Ini jadi maaf kalau agak-agak kotor karena dipakai ya. Perbedaan mendasarnya apa sih Bang dengan versi terbaru? Oke, kita di sini lihat komitmen dari CPO ya kan ya, untuk terus meningkatkan produknya. Bukan cuman yang versi ini doang ya. Karena ada PE versi terbaru juga yang kemarin udah saya bahas, yang belinya bareng-bareng dengan ini. Dan ini kebetulan baru bisa saya tes
baru bisa saya review, baru saya bisa bahas. Karena setelah saya tes, karena kemarin fokus di PE yang versi terbaru, sekarang giliran fokus di PWK N Racing-nya ini. Nah ya, komitmen CPO untuk meningkatkan performa dan kualitas di si produknya dengan membuat versi terbaru ya. Ini versi lama, ini aja udah enak. Kemarin saya pakai di Astrea Grand Legenda saya ya kan ya. Di Legenda standar, ini ukuran 24. Dan ini sebagai contoh, ini untuk 24 sebagai contoh ya, karena ukuran kan banyak beragam. Nah, kita bandingkan dengan 24 versi terbaru. Nah, lihat ya. Pertama, ini lihat dari bagian depan. Ya. Venturinya 24. Diameternya juga 24. Sama ya, Venturi dengan diameternya 24. Tapi ada bagian yang mencolok pada bagian depan, di mana versi terbaru memiliki power jet. Tentu ini ada nilai plus ya, bisa lihat ya. Ini jalur power jetnya. Ini nggak ada. Jadi versi lama ini nggak ada jalur power jet. Sementara versi terbaru ada jalur power jet. Tentu performa lebih baik dengan yang produk baru. Terus kalau dari kekokohan badan, struktur dan lain sebagainya, memang versi lama dan versi terbaru sama-sama berkualitas, sama-sama solid gitu. Kalau dipegang itu solid ya. Nah, ini ya perbedaan paling mencolok ada pada power jet. Untuk bagian yang lain saya rasa sama. Oke, untuk yang penasaran kita bongkar jeroannya aja. Kita bongkar ya, ukuran berapa? Ukuran 28 aja ya kita bongkar ya. Jadi kita bisa sesuaikan kebutuhan untuk ukuran Venturi ya. Saya nggak bisa sebutkan ini kan beda spek ya. Misalnya bebek, Grand, Jupiter, Smash, atau Matic, Mio, atau Vario, atau Beat Carbo ya. Itu 24 idealnya, kecuali misalnya udah ubahan klep gede bisa 26 28. Jadi sesuaikan kebutuhan ya. Oke. Kita lihat ini contohnya sebagai 28 ya. Ini jalur buat bensin. Selanjutnya ini ada tulisan CPO ya. Kita lihat skepnya. Tuh, skepnya tutup bulat ciri khas. Yang N Racing adalah tutup skepnya tutup skep bulat. Ini gampang ya. Kalau yang PWK lain kan pakai ini obeng ngebukanya. Ini tinggal diputar aja, jadi gampang setting jarum ya kan ya. Oke. Nah, ini skepnya. Ini skepnya hard chrome. Ini HCPO kan. Ini untuk kelasnya ini lumayan bagus dan sangat baik di kelasnya ya, kelas 300 ribuan ya kan ya. Tuh, ini jarumnya juga ini kodenya KRO 28. Masing-masing jarum beda ya untuk ukuran 24, 26 dan 28 dan 30 32. Oke, ini skepnya lumayan bagus. Oke, ini untuk struktur body. Untuk struktur body ini sangat solid ya, sangat solid untuk struktur bodinya. Kelihatan ini padat. Ini harganya ekonomis 300 ribuan, tapi kesannya bukan karburator murah gitu. Kesannya ini karburator yang harganya 500, 600, 700, 800. Dan kita bisa lihat juga di sini kerapihan mesin-mesin CNC memproses si karburator ini ya kan ya. Oke, lanjut kita bongkar jeroannya. Oke, ini jeroannya. Dan selama saya tes 3 bulan itu hasilnya memang sangat mantap. Sangat mantap memang. Nah, ada satu kelemahan dibanding dengan PE. Nanti kita akan bahas kelemahannya apa ya. Akan kita bahas. Nah, ini sangat mantap ya. Bahkan coba di motor sana. Itu kan kebetulan pakai CPO juga tuh yang tipe PE terbaru. Kemarin langsung saya ngebandingin dengan ini. Kebetulan saya pengen ngebandingin. Kemarin kan tes yang PE dulu versi terbaru. Pas coba ini ada beberapa poin. Nah, keunggulan nanti akan saya jelaskan sambil berjalan ya. Oke, ini bagian mangkoknya juga ya, udah sangat rapi, solid. Ini juga bisa di setel ya, pilot jet main jet. Untuk ukuran pilot jet main jet tidak akan saya sebutkan karena pilot jet main jet kan masing-masing ini beda ya. Masing-masing motor ukurannya pasti beda-beda. Kita fokus di sini aja. Oke, kita buka. Nah, pas saya kemarin pakai yang PE itu enak. Tapi pas pakai ini PWK N Racing lebih enak lagi. Putaran atasnya lebih nampol lagi, maklum ya kan PWK. Cuman memang kelemahannya sedikit lebih boros dibanding dengan PE-nya. Tapi bukan boros banget ya, sedikit lebih boros. Jadi itu ya dibanding kemarin kan kebetulan saya ini pakai yang tipe PE-nya sama-sama dari CPO ya. Kalau dengan merek lain itu pasti lebih enak lagi. Ini sesama CPO aja. Yang ini ya. Ini jauh lebih enak, terutama yang putaran atasnya. Akselerasinya juga
sedikit lebih baik ini, atasnya juga sedikit lebih baik ini ya. Tapi ini kelemahannya dibanding dengan yang PE agak sedikit boros, tapi nggak boros banget. Itu sesama CPO. Kalau sesama kompetitor, wah jelas banget enak ini ya. Oke, lanjut. Ini bagian jeroan dalamannya. Nah itu lubang-lubangnya juga lumayan udah gede, udah presisi ya kan ya. Terus ini ya tuh pilot jet outletnya juga udah lumayan gede tuh, gede ya. Pilot jet outlet dan bypass lumayan gede juga. Jadi nggak usah dirojok-rojok lagi ini. Udah mantap, kelihatan guratan-guratan CNC-nya ya. Terus ini tuh lubangnya juga tuh ya, kelihatan ya. Mantap. Udah gede juga dari sonohnya, dari pabriknya. Tuh lihat lubang-lubangnya ya. Udah dari sonohnya gede. Jadi si bypass dengan pilot jet outletnya memang udah gede dari sonohnya. Ini bawaannya loh ya. Suka banget. Apalagi ini mirip PWL gedenya. PWL kan gede, terkenal gede. Ini mantap. Ini juga tuh mantap. Ya, jadi untuk lubang-lubang saya tidak rubah karena bawaannya udah gede ya, lubang-lubang udah full gede ya kan ya. Jadi mantap ya, ini untuk setelan langsamnya dan lain sebagainya. Struktur bodinya juga solid dan enak dan selama saya tes juga. Nah, oke. Sambil ini kita bahas lagi juga. Nah, selama saya tes di motor saya ini dan di motor itu, hasilnya memang dibanding dengan PE yang Powerjet ya, yang kemarin saya tes juga, hasilnya memang sedikit lebih enak ini kan ya. Sedikit lebih enak ini ya. Atasnya mantep, lebih mantep, top speednya lebih jalan, akselerasinya lebih jalan lagi. Jadi kalau saya disuruh milih, Bang, pilih mana dong? Antara PE atau PWK N Racing, sama-sama dari CPO ya, bukan dengan kompetitor. Kalau dengan kompetitor, dengan PE-nya aja enak PE-nya, apalagi dengan PWK-nya. Itu kalau dengan kompetitor. Ini sama-sama merek CPO. Ternyata itu lebih enak yang ini ya dibanding dengan PE-nya, dibanding dengan PE CPO. Karena ini kan wajar, ini kan PWK ya. Apalagi ini tipe terbaru udah disesuaikan, lubangnya lebih gede. Bahkan ini versi lama dengan versi baru. Kalau diperhatikan versi baru lubangnya sedikit lebih gede. Ini juga gede tapi yang ini sedikit lebih gede. Terus performa yang baru itu menjanjikan. Dan kalau saya disuruh, Bang, antara PE dengan PWK N Racing ini pilih mana? Kalau saya tanpa mengesampingkan bahan bakar, saya pilihnya ini. Tapi ini nggak signifikan banget sih kalau borosnya. Mungkin perbedaannya 5% lah, 5%-an sampai 10% keborosannya. Tapi nggak boros banget karena kalau yang PE-nya irit. Kalau yang PE-nya irit banget. Jadi akselerasi dapat, top speed dapat, performa dapat tapi irit. Tapi kalau pingin lebih lagi performa dibanding dengan PE-nya, maka pilihannya udah dah. Nggak ada pilihan lain, pilihannya yang tipe N Racing ini. Dibanding versi baru, versi lama, versi baru ini lebih nendang, lebih berkualitas plus Powerjet, lubang-lubangnya lebih gede ya kan ya. Apalagi sekarang harganya juga cuman 300 ribuan. Jadi kalau saya pribadi pilih untuk kebut-kebutan, tentu pilihannya yang ini. Si PWK CPO N Racing versi terbaru ya. Kalau versi lama ya udahlah sekalian mending versi terbaru aja karena ada versi terbaru, udah ada Powerjet, lebih mantap, kita enak style-stylenya juga lebih mantap. Saya kemarin cuma cukup setting 2 kali, mudah di setting, udah dapat. Karena pas waktu saya setting itu pas sore hujan, karena kan kelembaban beda ya. Jadi begini ya, setting karburator itu harus perhatikan juga faktor kelembabannya juga, kelembaban udara. Karena nyeting pagi, nyeting siang dengan nyeting malam tentu beda ya kan. Jadi enaknya itu sih agak-agak siang tapi nggak terlalu panas banget, tapi nggak terlalu dingin banget. Misalnya antara jam 9 sampai 11 sih kalau saya pribadi. Jadi enak, jadi bisa antara panas, antara dingin. Ya. Kalau nyeting malam, ya biasanya siangnya minta setting ulang. Kalau settingan serahkan aja ke bengkel langganan kalau agak pusing ya kan ya. Perhatikan juga kelembaban udaranya. Jadi secara kesimpulan kemarin saya udah coba di motor 2 tak dan motor 4 tak. Hasilnya itu sangat luar biasa. Bahkan dengan yang PE CPO versi terbaru yang sama-sama CPO tapi dengan versi PE yang seperti ini ya kan ya. Itu hasilnya si N Racing lebih nampol. Si N Racing lebih kenceng, si N Racing akselerasinya lebih dapat gitu ya. Tapi bukan berarti PE yang CPO versi lama versi baru ini jelek. Enggak, bagus. Cuman kalau dibandingkan dengan yang ini, maksud saya itu. Kalau dibandingkan dengan yang ini sampai detik ini ya pakai CPO yang ini ya. Perhatikan tuh. Ini saya pakai CPO ya. Tuh. Sama motor saya yang lain.
Nah, sama motor saya yang lain ini juga nih perhatikan. Tuh, pakai CPO juga. Kan jadi saya banyak pakai CPO. Jadi alasan saya pakai CPO karena harganya terjangkau tapi memiliki performa yang luar biasa dan juga keawetan yang lumayan mantap. Ya, kalau pingin mahal, pingin bagus sekalian aja Surco, Keihin original Jepang, Mikuni original Jepang. Udah nggak aneh ya kalau karburator jutaan bagus. Tapi kalau karburator murah, entry level, harga terjangkau, harga ekonomis yang bagus tapi menawarkan performa yang baik, memang agak gampang-gampang susah. Salah satu yang saya rekomendasikan adalah CPO karena saya sendiri juga pakai, udah murah, harganya terjangkau, kualitasnya juga sungguh sangat baik. Brandnya juga brand terkenal, bukan pemain kemarin sore. Oke, itu aja, mantap, gaspol. Nanti kita jumpa di video saya yang lain ya tentang pembahasan-pembahasan yang lainnya ya. Salah satunya tentang karburator CPO ya. Jadi itu aja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Mantap, gaspol CPO nih.